Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share, sehingga Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangan kekristenan yang bertumbuh dan yang baik melalui video ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan debat antara apologet Islam dan juga apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar dan menyimak videonya. Mari kita memberikan komentar yang baik terhadap video ini. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kitab Kejadian ini kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Gimana? Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu orang Yahudi enggak? Ya, Para betul. murid orang Yahudi enggak? Betul. Paulus orang Yahudi. Dia mengaku dua itu orang Yahudi, kadang orang Rom dia. Yang benar yang mana? Enggak tahu lah. Rom itu warga negara. Inilah saya bilang, Rom itu warga negaranya. Warga negara, dia warga negara Roma. Seperti gini loh, Dit. Kamu tahu nggak? Begitu banyaknya orang Indonesia, warga negaranya bukan Indonesia. Begitu banyaknya juga orang luar, tapi warga negaranya Indonesia. Iya. Gini. Pahamin kita jangan susah loh. Gini, saya kan sudah baca Bible, kamu sudah khatam gitu kan. Memang ada kala-kalanya Paulus itu mengaku orang Yahudi gitu kan. Ada kala-kalanya dia mengaku. Kau lari kemana-mana. Inilah yang membuat kau kuturunkan aja. Kau lari kemana-mana. Yang ditanyai, yang jadi pokok bahasan itu, saya Edis TV mengatakan bahwa Islam bukan agama Abrahamik. Bukan. Jangan pernah ada orang mengatakan Islam agama Abrahamik. Bohong itu. Karena apa? Karena tidak ada Abraham dalam Quran. Nggak ada. Jangan mimpi ada Abraham dalam Quran. Nggak ada Abraham dalam Quran. Yang ada Ibrahim. Siapa bapaknya Ibrahim? Terah, Azar. Bapaknya Azar udah beda bapaknya. Sedangkan bapaknya Abraham itu Terah. Orang Urkasdim. Nah, ditanya Ibrahim orang mana, si Aditya bingung. Jangan seperti itu kita diskusi gitu loh. Bang Edis, Azza yang Abang Edis sebut mention tadi itu sebenarnya membawa maksud berbeza kan sebenarnya? Iya, kalau dalam bahasa Aram, iya, saya pernah membaca satu literatur seperti itu, bahwa Azar itu sebenarnya dalam bahasa Aram itu sebuah ejekan seperti itu. Yes, you are full macam tu ya. Iya, semacam full begitu maksudnya. Betul. Yeah, because the misunderstanding. Halo. Ya, saya full Atar. Ya, begini saja. Kalau memang Kristen tidak mengakui Abraham itu Ibrahim, ya udah, itu ajaranmu. Tapi dalam Islam itu Abraham, Ibrahim itu sama. Nah, ini kan kau nggak boleh menyamakan diri. Ini saya bilang kau tukang nebeng. Ini ajaran kita, ya Tidak sama, Bang. Tidak Di sama. mana? Sekarang gini, tunjuk ayat dalam Quran kalau Ibrahim dengan Abraham itu sama. Mengakui Abraham dan Ibrahim itu sama. Ya, Bapak saja tidak Itu sama. bohong. Bin saja kalau tak di sama, dalam Bang. Islam itu Abraham, Ibrahim itu Bapaknya saja udah lain, Saiful. bahwa Bapaknya sudah beda, Saiful. bahwa Bapaknya ya, saya sama nggak nggak? tahu. Itu kalau itu ajaranmu, tapi di dalam Islam itu Di sama. dalam Islam bapaknya Azar. Di dalam Kristen bapaknya Terah. Kenapa kau masih ngemis-ngemis orang yang sama? Dasar pengemis. Pengemis tak tahu malu kau itu. Kan ajaranmu kan memang dari dulu sudah terkenal. Kalian Islam. itu mengemis-ngemis bahwa Ibrahim itu sama dengan Abraham. Kenapa kalian mengemis-ngemis seperti itu? Tidak, Tak tahu malu kalian ini, mengemis terus kerjanya. Kami adalah meyakini Al-Quran. Al-Quran itu di situ adalah ada Ibrahim, bapak segala agama sama. Saiful, kau dengarkan saya, Saiful. Saiful, siapa bapaknya Ibrahim? Siapa bapaknya Ibrahim? Saya tidak mau Nah, belajar kan botol kan? Saya tidak mau belajar versi Islam itu Abraham dan Ibrahim sama. Di mana? Versi Islam. Ayat berapa? Surat Ya sudah, berapa? kalau kamu Ayat tidak meyakini bahwa Saiful. itu orang yang sama ya gak Kau apa-apa. berdusta. Kau pembohong.
Dengarkan. Kalau ada orang Islam yang bisa Kalau tunjuk, Anda mengatakan diam dulu, saya lagi ngomong. Anda mengatakan bahwa Anda pembohong. Diam Sama, dulu, diam karena dulu, ini diam dulu. sudut Dengarkan, pandang yang dengarkan, berbeda. dengarkan. Ini Kalau sudut ada pandang orang yang Islam, berbeda. sebentar, Saiful. Islam itu Kalau dalam nah, ajarannya ini kau nggak bisa Abraham, diam. Ibrahim, Ismail, Kau di bawah dulu, Ishak. di bawah dulu. Nanti ku naikkan lagi kau. Nih, dengarkan. Juma, Donditan, dan seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau kalian bisa tunjuk satu ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah Abraham, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Gak ada. Jadi ngapain kalian sama-samakan? Orang bapaknya saja sudah lain. Coba ditanya Ibrahim tinggal di mana, kau tak tahu. Gimana sih? Kalau kita mau diskusi, diskusi yang benar. Pakai Quranmu, kami pakai Bible kami. Jangan pakai yang lain-lain. Charlie 01 Muslim, Bang? Aduh, Edis kau buat penceluk pula kau Edis. Sebentar, Din. Kristen. Ada yang mau disampaikan, Bang Charlie? Saya mau sampaikan Rudi Sregar. Oke, silakan, Bang. Kak Rudi, dengar saya. Rudi, Iya, Rudi, iya, dengar saya. Saya juga Sregar. iya bang. Kamu pergi ke Medan, cari HKBP di sana. Kalau udah cari HKBP di sana, di situ banyak. Sregar banyak di situ. Itu aja, makasih. Oke bang. Oke, terima kasih Bang Charlie. Bang Charlie, aku turunkan ya, Bang ya. Oke. Oke, terima kasih Bang atas pesannya. Itu Bang Rudi ya. Jadi Bang Rudi kalau mau cari komunitas Siregar, banyak juga komunitas Siregar yang Kristen di AKBP juga banyak seperti itu. Karena kalau Siregar ini ada kayak ada yang Muslim, ada yang Islam ini. Tapi Temanku baca- banyak yang Siregar yang Kristen, yang Islam pun banyak juga gitu. Tapi ku baca dari filosofinya bang kan. Dia baca memang asli apa Kristen bang. Oh gitu. Iya karena yang abang adik satu abang satu adik yang nggak tahu tak abang tak adik yang merantau ke daerah Sidempuan, yang satu lagi tetap di Muara bang. Jadi yang merantau ke Sidempuan ini jadi masuk Islam bang. Itu yang saya dengar bang. Oke, kutanyakan dulu si Aldi nih, sama-sama Siregar nih, Aldi Siregar, Rudi Siregar. Ada yang mau disampaikan Bang Aldi Siregar? Itu tadi maksud yang apa Charlie tadi itu apa maksudnya? Disuruh apa datangi apa? Itu bicara kepada Rudi Siregar, Bang. Dia berbicara kepada Rudi Siregar. Sebentar, Bang. Bang Aldi Muslim, Bang? Muslim, aku Muslim. Oke, jadi ini saudaramu ini, aparamu Rudi Siregar ini, dia ini Muslim, tapi dia mau meninggalkan Islam. Nah, makanya dia tanya gereja mana lah kira-kira, seperti itu. Makanya dikasih tahu ke gereja yang ada di Medan, seperti itu. Oh, berarti Bang Rudi ini mau apa lah? Pindah agama lah berarti Bang Rud? Iya bang. Oh, kenapa Bang kurang yakin Bang sama apa? Iman Abang di apa ini? Islam nih? Maksudnya gimana Iya, Bang? bang? Maksudnya gimana? Coba diperjelas bang. Ini Abang berarti kurang yakin lah Bang berarti Abang di agama Abang sekarang ini lah berarti ya Bang. Iya bang, karena kan dari satu kan selama aku emang udah lama memang ku cari tahu dari tahun 2020 nggak salah tuh bang nyari kan nyari sampai jumpa ke TikTok Bang Edi sini. Selama masuk ke Komal Bang Edi sini aku tengok asal pertanyaannya yang menjawab ini ibaratkan dia pandai ngomong tapi tidak ada dalilnya bang. Ini maaf bang ya sebelumnya, maaf kali bang. Oke lah. Ya kita kan ngomong kan ibarat gini bang, kita udah ke kantor polisi, kita ngaduin kesalahan orang. Dia mencuri, datang polisi, ada saksinya, ada buktinya. Sedangkan di polisi aja mesti ada buktinya itu mesti ada 12 orang minimal.
baru polisi bisa percaya. Kan gitu, Bang. Ya. Begitu Bang Aldi. Nasa. Silakan Bang, silakan. Ini memangnya abang nih berarti abang apa ya bang? Abang nggak pernah abang minta pencerahan dari ustadz atau abang dari jangan satu agama, dari ustadz, dari apa juga pendeta gitu, atau abang cuma fokus minta pencerahan dari apa aja, atau dari orang-orang Kristen aja, atau Enggak, aku nyari sendiri, Bang. Nyari sendiri lah ya, Karena di dalam batinku aku nyari mesti cari tahu nih, gitu loh, Bang. Jiwa-jiwa penasaranku muncul sejak dari tahun 2020 itu, sejak ada yang kejadian kok nggak salah nih, aku dengar kabar yang gereja dibom. Nah, saya mikir gitu loh, Bang. Sedangkan di Quran kita aja tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Ya betul. Kenapa namanya, orang Bang? ini membawa nama-nama agama kita gitu, Bang. Jadi saya mikir, ya udah. Jadi saya cari tahu lah, beranikan diri. Memang kalau masih posisi sekarang memang berdosa lah. Karena kan saya mencari tahu agama sebelah kan. Atau mau kita coba dulu Bang Aldi Siregar di sini. Kenapa itu bang? Gini Bang, Akulah ditanya, di sini sebentar dulu Aditya, gini. Di sini Bang, banyak muslim yang masuk sini. Banyak muslim yang dengar-dengar di sini, akhirnya memang akhirnya jadi nggak percaya lagi lah dia sama Islam, atau setidaknya meragukan gitu Bang. Banyak sekali di sini. Contohnya Pak Reza ini. Pak Reza ini pun dia muslim di atas Abang itu. Tapi dia meragukan Muhammad itu orang beriman atau tidak. Datang bosku, Bang, ntar, Bang ya. Ntar, Bang. Oke Bang Rudi, oke. Terus ini Alifia ini juga dia mantan muslimah juga. Izin komentar Edis ya, Ya, silakan, terkait silakan. Pak Alipia dengan Rudi Siregar ini kan katanya dari Islam mau convert ke Kristen gitu kan. Ya bagus lah sih kalau menurut saya, supaya neraka itu lebih banyak isinya gitu. Sakit hati Karena Bang. memang Jangan gitu Nah, bang, gini. siapa yang ngomong itu? biasanya Daripada saya dijadikan Ya. bidadari 72 bang, mau saja Ya, setiap jadi hari tak gini. mau saya bang. Jangan gitu bang. Sabar dulu, aku narasi dulu Edis ya. Karena apa? Ya memang siapa kita, Allah juga dalam Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bahasa Indonesia aja lah, Dit. Kita juga nggak ngerti. Bahasa Indonesia aja lah. Oke, saya artikan ya. Wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah. Katakanlah dari Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Inna atadna Makasih, Bang lis-solimin Abdul. naran awtabihim suradiquha. Ini. Maka kata Allah, siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, kata Allah. Dan siapa yang hendak kufur, biarlah dia kufur. Jadi di sini Allah Saya itu jawab memberi, kamu dengan free Quranmu will. ya. Saya jawab kamu dengan Quranmu. Di dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam Ayat surat berapa? sebentar. Di dalam surat Al-Baqarah, Anisa sebentar. Sebentar. Ya, jadi tidak ada paksa dalam memeluk agama Islam, la ikraha fiddin, ya. Kita umat Islam itu hanya diperintahkan oleh Allah itu untuk menyampaikan kebenaran Terima kasih, Islam. terima kasih. Terlepas orang itu mau kufur, mau beriman, itu hak prerogatifnya dia, ya. Memang siapa kita mau memaksakan orang, ya. Islam itu tidak butuh umat, tetapi umatlah yang membutuhkan Islam. Islam memang is the best. Jadi gitu Bang ya. Jadi kita Ya, tuh baik. harus- Lalu bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan Yang mana? sesungguhnya orang-orang Ayat berapa ini, Yahudi, bisa sebut aja. orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Ayat berapa itu, Dis? Baik, sebentar saya ambil dulu Quran saya ya. Nah, ya. Ambil. Jadi tidak ada paksaan memeluk Islam karena manusia itu sudah diberi akal gitu kan. Maka dalam Islam itu ketika manusia itu meninggal kelak yang dimintai Oke, Al-Baqarah 62. oleh Allah itu akalnya. Oke, Al-Baqarah 62. Silakan kau baca. Oke, baik. Al-Baqarah 62. Bentar ya. Oke, baik.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasyabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim Artinya aja wala langsung, hum. Dit. Artinya aja langsung. Al-Quran itu harus dibaca Arabnya dulu ya, baru terjemahannya gitu. Beda dengan Kita orang Indonesia, ngapain dibaca-baca Arabnya? Kan beda dengan Bible. Kalau Bible kan tak perlu lah, cukup LAI saja kan gitu. Ya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu ya termasuk saya kan. Dan Seseorang orang mukmin. Terus lanjut. orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Terus lanjut. Ya, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Lanjut. Nah, perhatikan ini bukan orang Kristen loh ya, beda ya. Dan orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in. Ya, orang-orang Sabi'in ini adalah orang yang berpindah dari agama lamanya ke agama baru. Itu namanya Sabi'in ya. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya, berarti mereka punya Tuhan sendiri-sendiri. Ya iyalah. Ya berarti mereka punya Tuhan sendiri-sendiri kan? Ya iyalah. Ya sudah. Ya, kalau mereka beriman, kalau mereka tidak beriman, ya neraka jahanam lah tempatnya. Nah, gitu deh. Bukan disuruh berarti ya. beriman kepada Tuhannya masing-masing, gimana kamu tuh? Ya, Oke lah, intinya begini. Intinya begini. Edis mau memahami ayat ini secara tekstual atau kontekstual. Di situ aja permasalahannya. Udah, Kenapa? sekarang kembali ke yang tadi ini, ya. Ini kita lagi membahas ada satu statement tadi dari kamu bahwasanya dan dari muslim-muslim lain bahwasanya Islam itu termasuk agama Abrahamik. Nah, kenapa saya katakan kalian berhayal bahwa Islam itu termasuk agama Abrahamik? Ya, jadi kalau Edis sudah mengatakan Ibrahim dengan Abraham dua tokoh yang berbeda, berarti tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ya Gitu. iya, Kalau itu, makanya. ya sudah. Justru Ya kalau sudah. seperti itu kita enak, kita bisa jalan berdampingan gitu loh, kan enak. Betul. Makanya sekarang- jangan sebentar dulu Edis, makanya jangan lagi ada sales agama door to door gitu kan, bawa mistan, ketok-ketok pintu itu jangan Oke, ada berarti lagi, kan berarti gitu. kamu Lu sudah lihat. mengakui. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Islam bukanlah agama Abrahamik. Itu kan kata Edis. Loh, kan? Kalau saya Berarti kamu bohong kalau kayak gitu. Aduh. ini kan yang mengatakan Abraham dengan Ibrahim adalah tokoh yang berbeda itu kan Edis, tapi kan saya tidak dan saya hormat. Oke, kepada sekarang Edis. saya tanya sama Gimana kamu. sih? Sekarang saya tanya sama kamu, Adit. Dit, coba kau dengarkan baik-baik. Kamu berhalusinasi bahwa Abraham dengan Ibrahim itu sama, betul? Sama, betul? Ya kalau tuduhanmu seperti itu ya terserah. Enggak, Yang kamu jelas- kok saya yang tanya. jelas- Kamu berhalusinasi enggak bahwa Abraham dengan Ibrahim itu sama? Saya meyakini Ibrahim adalah atau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai Nabi utusan Allah. Bahkan di dalam Kan surat yang kami disebutkan. yang ditanya apa, yang dijawab apa, Dit? Sekali lagi, kalau kau nggak jawab, kau di bawah. apa Apakah itu? Ibrahim itu kau sama-samakan dengan Abraham? Ya, Oke, kau sama-samakan. Sekarang saya tanya, Iya. mana dalilnya bahwa Ibrahim dengan Abraham sama di dalam Quran? ya. Kalau dikatakan Ibrahim dengan Abraham sama itu nggak ada. Tapi pembahasan Terus kenapa kamu bilang, kenapa kamu ada-adakan? Saya Ya, bacakan karena nanti itu- kamu, saya bacakan nanti kamu undang-undang di TV. Dan tahukah kamu siapa itu orang yang mengada-adakan sesuatu? Yaitu mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan apakah itu orang-orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Dan tiada lain mereka itu adalah tukang sulap dan tukang sihir. Yaitu Aditya Taliang. Kan? Berarti standar yang sama kita pakai. Kata-kata Abraham itu dari kitabnya orang Yahudi yang Edis Lari. Kita nggak butuh kalian. Kita tidak butuh kalian dalam agama itu, kita nggak butuh kalian. Kenapa kalian Yahudi? Sebentar. Loh, memang karena yang mengajarkan kami, bahkan dikatakan di dalam Bible, Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oh, iya. Karena Yesus sendiri orang Yahudi, para murid-murid semua orang Yahudi. Ya, berarti Gitu loh. berarti Tuhannya Edis orang Yahudi juga kan? Loh, di dalam Bible memang dikatakan seperti itu. Nah, Tuhan kamu kan Tuhan kamu dari Arab.
sedangkan Tuhan kamu keselamatan datang dari bangsa Yahudi. ya silakan Rudi Siregar. Bang Yedis, Keselamatan Ya. datang dari Oke, sebentar dulu Taliang, saya tutup dulu anu. Gimana? aku pernah dengar yang abang semalam atau tadi malam, nggak tahu lah emang. Yang abang bilang di Quran tidak ada tertulis namanya apa tuh sunat. Sedangkan Nggak ada. di Kristen ada. Sedangkan di Kristen ada. Di Kristen ada bang, tapi sunat itu perjanjian lama bang, materai untuk perjanjian yang lama. Contoh gini bang, kalau zaman dulu abang tahun 90, tahun 70, tahun 50, ketika kita membuat satu perjanjian, materainya materai tahun 70 ya kan? Nah sekarang materainya materai tahun 2024, gitu loh bang. Jadi materai perjanjian itu bang diperbaharui bang. Nah, perjanjian yang terbaru itu yang baru yaitu dengan darah Yesus seperti itu. Jadi setiap orang baik dia bukan Yahudi sekarang sudah bisa masuk ke umat perjanjian Tuhan. Kalau zaman dulu sebelum Yesus datang, setiap bangsa-bangsa asing ya, bangsa Yunani, bangsa mana, bangsa Indonesia, kalau mau masuk perjanjian Tuhan dengan Abraham itu harus disunat. Karena begini loh bang, biar abang tahu di Islam memang nggak ada ini bang. Kalau abang baca Quran nggak ada. Jadi gini bang, Abraham ini dia ini kan orang Ur-Kasdim atau sekarang kita kenal itu Irak sekarang itu, ya kan? Nah dia di Ur-Kasdim ini disuruh oleh Tuhan pergi, ya kan? Dia merantau lah sama bapaknya ya. Nah sama Tuhan dibilang begini, pergilah kamu ke tanah yang nanti akan kutunjukkan kepada kamu. Nah, setelah sampai dia di sana, ada musik, Bang? Nah, Abang dengar? Nah, setelah sampai Abraham ini di sana, Tuhan itu mengadakan perjanjian ya dengan Abraham ini. Nah, banyak janjinya itu. Dari mulai Abraham ini akan diberikan keturunan, dari mulai keturunannya ini akan banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit, dan bahwa nanti tanah orang Kanaan itu akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya turun temurun sampai selama-lamanya. Kemudian juga nanti dikatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku, turun temurun sampai selama-lamanya. Itu isi perjanjiannya. Nah sedangkan bangsa lain bang, itu semua penyembah berhala. Orang Mesir menyembah dewa Ra, Tuhan Ra. Orang Arab menyembah Tuhannya mereka, ya kan? Kemudian orang Yunani juga punya Tuhan mereka. Jadi semua bangsa-bangsa itu Tuhannya beda-beda bang. Itu sejarah yang mengatakan, itu bukan omong kosong. Ya, peninggalan arkeologi, peninggalan arkeologi. Kalau abang main ke museum, setiap suku bangsa Tuhannya lain. Setiap suku bangsa itu Tuhannya lain. Itu memang fakta bang, kenyataan. Soalnya gini bang, aku nonton di TikTok juga ya kan, scroll gitu kan. Aku nengok tentang film Tuhan yang dulu itu bang. Iya, ancient gods itu. Jadi itu tentang tentang bahwa sesembahan bangsa-bangsa bahkan sampai detik ini masih berbeda. Cuman tidak seragam seperti dahulu gitu. Bang, aku yang masih pertanyaan kan, situ posisi kan waktu tonton kan Tuhan Abang itu kan masih ada sebelum disalibkan tuh, nggak salah itu. Udah di situ dia ngomong masalah tentang namanya roh, Bapa. Itu maksudnya gimana bang? Sedangkan dia itu kan Tuhan, kenapa dia itu gitu loh bang? Maksudnya gimana bang? Dia kan misalnya kan mau menyembuhkan orang, ada itu yang prajurit itu ya, prajurit anaknya sakit. Nah, siapa tuh nama itu, lupa gue kan. Dia dibilang dia kan kok dari bangsa ini kan, ya nggak mungkin bisa datang ke situ kan. Jadi dibilang si prajurit ini, saya percaya samamu. Itu kok nggak salah si anaknya itu setelah sembuh mengucapkan kata shalom itu ya, shalom. Enggak seperti itu bang. Jadi itu iman seorang prajurit orang asing ada bang. Di seluruh, bahkan Yesus mengatakan, aku belum pernah mendapati iman seperti ini di antara orang Israel. Jadi justru itu dia orang asing itu bang ya. Dia bukan orang Israel. Jadi gini bang. Yahudi kah? Iya. Gimana? Perjalanan keluar dari tadinya.
Halo? Ya, jadi intinya yang mau saya sampaikan begini Bang, bahwa setelah Abraham itu pergi ke tanah orang Kanaan itu, ya kan? Akhirnya Abraham itu kan di sana beranak pinak. Terjadilah Abraham memperanakkan Ishak dan Ismail. Kemudian Ismail diusir bersama dengan Sarah, ya kan? Nah, makanya fokus cerita Bible itu hanya kepada keturunan Ishak saja. Nah, Ishak dia memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan 12 suku Israel. Nah, setelah itu kan terjadi kelaparan di tanah orang Kanaan ini. Nah, anaknya Yakub ini pertama Yusuf ini sudah dijual oleh saudara-saudaranya sehingga dibawa ke Mesir. Nah, setelah beberapa lama kan terjadi kelaparan di seluruh dunia. Di seluruh belahan bumi itu terjadi kelaparan yang dahsyat sekali. Nah, pergilah mereka ke Mesir karena hanya di Mesirlah negeri yang berlimpah-limpah makanannya. Nah, setelah mereka pergi ke Mesir, dimintalah sama Firaun, berilah kami tanah supaya kami tinggal di sini. Nah, dikasihlah mereka tanah di Goshen. Nah, setelah mereka di Goshen beranak pinaklah mereka, kurang lebih 400 tahun lamanya mereka beranak pinak di situ. Bangkitlah seorang raja Mesir baru yang tidak kenal asal muasal mereka ini. Padahal mereka ini sangat berjasa buat orang Mesir. Karena Yusuf inilah yang membuat negeri Firaun ini masih tetap berjaya pada saat itu. Karena mimpinya Firaun. Firaun itu kan bermimpi. Gimana? Maksud gue gini bang, kan misalnya contoh kan dia kan macam aku nonton juga tuh kan salah satunya. Ini aku maaf bang ya, dia nih si Tuhan ini ada suatu pesta kehabisan anggur. Jadi si mamanya Tuhan ya nggak salah tuh ya, mamanya Tuhan ya nggak salah, minta tolong untuk supaya anggurnya ada lagi. Jadi si Tuhan ini dia berdoa bang, tapi dia berdoa sementara dia itu Tuhan. Abang udah baca Bible-nya? Enggak, aku nonton film ya bang. Oh, ini kalau bang, film aja bang. Kalau Dia tidak film berdoa tuh bang. nggak ada bang. Jadi kalau abang mau tahu Dia baca istilahnya Bible-nya gini, Bang, seperti itu. Dia minta kepada roh sama bapak gitu. Maksudnya gimana tuh bang? Tidak bang, tidak ada. Nggak Cuma ada, dibagi Bang. tahu dengan ibunya, dia kata cuma belum waktunya. Dia cuma kata belum tiba waktunya. Tetapi dia tetap buat juga karena itu adalah ibunya, atas permintaan ibunya. Makanya dia pergi ke tempat balang yang punya air putih. Dia minta mereka untuk isi balang itu dengan air putih saja. Begitu. Dia tidak ada meminta, dia tidak berdoa. Karena kena ketahui Rudi, saya juga macam itu juga Rudi. Saya juga dulu tidak tahu tentang Trinity Tritunggal. Ya, kenapa ada Bapa, kenapa ada Roh, dan kenapa ada Roh Kudus gitu kan? Ternyata itu adalah tiga entiti, how to say that? Tapi dalam satu entiti. Karena Yesus itu adalah firman. Bang Alpia, mohon maaf saya potong, nanti di surganya perang naga loh di sana. Hati loh. Tahu Mbak Alpia? Bang Aditya ini kenapa sih? Bang Aditya kenapa? Abang Aditya kenapa Bang Aditya? Ada masalah? Nanti di Gini loh, surganya ada perang naga loh. Bang, yang abang bilang itu ada bukti. Surga itu ada, nanti di surga ada neraka apa gitu. Api Itu neraka. di kitab Wahyu, Mikael itu perang naga itu, malaikat Mikael perang naga itu. Kitab Wahyu. Itu emang di surga? Itu Iya, di surga itu, bukan ya? Ada buktinya? Ayat berapa itu, Edis? Ini ya si Adit ini, kalau Dit dengarkan Dit. Ya. Apa yang dilihat oleh Yohanes itu, dia melihat sebuah penglihatan. Nah, di situ kata yang ditulis di terjemahan surga itu, di situ kan bunyinya itu di langit. Dia melihat suatu penglihatan di langit bahwa ada naga di situ, naga berperang melawan. Itu bukan berarti dalam pengertian naga berperang betulan, itu gambaran bagaimana iblis itu akan berperang dengan orang-orang benar. Kalau kau baca Bible kayak begitu ya gimana kita mau diskusi di Berarti itu kiasan ya, Dis ya. Loh, di dalam Quran pun ada, saya kasih kamu contoh. Berarti ini Sebentar, satu-satu Dit ngomongnya. Satu-satu Dit. Gini. Di dalam Quran Firaun itu melihat penglihatan. Raja Mesir itu melihat penglihatan. Dia melihat penglihatan bagaimana ada sapi memakan sapi lainnya. Apa artinya itu? Nah, ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, lalu
Firaun itu nggak bisa tidur, gelisah dia, gundah gulana dia. Apa maksudnya mimpinya itu? Bang Edis. Dipanggil lah, sebentar Bang Rudi. Dipanggil lah seluruh ahli-ahli mimpi di Mesir itu. Tapi nggak ada yang bisa ngartikan. Nah, dipanggillah Yusuf. Diartikanlah sama Yusuf. Begini arti mimpi itu, tuanku. Begini. Jadi akan 7 ekor lembu itu artinya 7 tahun. 7 ekor lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. Sedangkan 7 ekor lembu yang kurus itu artinya juga 7 tahun. Nah, 7 ekor lembu yang gemuk ini menandakan bahwa akan terjadi kelimpahan yang begitu melimpah di seluruh negeri Mesir ini. Tetapi setelah itu akan muncul 7 tahun kelaparan yang akan menimpa seluruh negeri ini. Nah, makanya itu arti mimpi itu terus dikasih tahu bagaimana caranya kita untuk mengatasi 7 tahun kelaparan ini. Nah, disuruhlah mereka menimbun-nimbun gandum di sana sebanyak-banyaknya. Sampai seluruh bangsa dari seluruh dunia pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Bahkan sampai Yakub pun akhirnya ke sana. Nah, makanya biar kamu tahu sejarahnya Abraham ini bagaimana. Nah, setelah beranak pinaklah bangsa Israel itu di Mesir, akhirnya Tuhan menepati janjinya yang pernah diucapkan kepada Abraham. Dibawa pulanglah bangsa itu ke tanah yang dulu pernah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham oleh Tuhan. Nah, stop di situ, jangan lanjut dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Bang Edis. Ibrahim orang mana? Gimana? Ibrahim orang mana? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Iya, terus kenapa kamu sama-samakan Ibrahim itu dengan Abraham? Ya karena informasi dari Al-Quran gitu. Di mana dalilnya? Mana dalilnya kalau Ibrahim itu adalah Abraham? Ya, baik. Ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kemenak, itu Ibrahim. Ya, kalau di Amerika di luar negeri Ibrahim diterjemahkan ke Abraham. Nah, sekarang kamu ngemis-ngemis terjemahan ini. Bang Edis. Sebentar dulu nih, saya tanya dulu. Oke lah kalau perang naga itu kiasan tadi kan, entahlah itu surga-surga atau apa terserah lah ya. Aduh, bisa nggak Edis menjelaskan apa dan bagaimana keadaan di surga Kristen kelak gitu kan? Siapa tahu dia bisa dibaptis juga dong, kan gitu. Kalau oke lah anggap aja enggak, kau jangan lari dulu kemana-mana. Kita membahas mengenai apakah Islam ini termasuk agama Abrahami kan gitu. Biar kelar dulu. Oke, teman-teman mungkin yang saya ini dulu ya biar nggak terlalu penuh komal kita. Bagaimana Alifa, masih ada yang ingin sampaikan? Alifia? Bang Edis. Ya. Begini Bang Edis ya. Berhubung di sini udah mau sholat ini, saya turun aja Bang Edis ya. Oke, Pak Reza. Nanti kalau apa lagi saya naik nanti. Jadi ini aja Bang Edis terakhir ya. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Pak Reza, kalau Pak Reza masuk RT Sono nanti bayar berpuluhan loh. Terima kasih Bang Edis karena sudah menjemput saya naik. Saya mau turun ini Bang ya, bentar lagi. Oke, terima kasih Pak Reza. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga Pak Reza ternyata. Mantap. Alivia, gimana? Ada yang mau pesan disampaikan? Terima kasih Bang Edis karena sudah menjemput saya ke sini. Tapi dalam hal yang sama juga saya juga ingin mendorong ataupun memberi sokongan kepada saudara Rudy. You make the right decision. Kamu berada dalam path yang betul. Kerana apa yang kamu lalui itu sudah saya lalui jugalah. Dan cari apa ni you make the right choice untuk bertemu dengan Abang Edis dan belajar di sini sebab saya dapati orang Kristian di sini semuanya baik-baik. Sewaktu saya naik ke room ini dulu, saya memang ada khawatir juga kerana akan dikecam dan sebagainya, tetapi saya mendapat banyak support daripada orang Kristian, which is bukan saudara saya, bukan kenalan saya, tetapi kerana kita mempunyai satu iman yang sama, jadi banyak yang support saya. Dan terima kasih atas doa-doa dan juga sokongan daripada kalian semua. Terima kasih juga atas giftnya. Semoga kalian diberkati dengan rahmat dan juga berkat yang melimpah-limpah, dan terus kebaikan dan juga berkat itu juga mengalir dalam kehidupan kalian. Terima kasih banyak-banyak. Saya undur diri ya. Terima kasih. Jangan lupa bayar perpuluhan Pak Alia. Perpuluhan jangan lupa. Ya Bang Edit ya.
Dalam saya menghujat Nabi Yesus, saya juga mendoakan hal yang sama terjadi dengan kamu ya. Itu Amin, yang amin. saya doakan. Semoga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kamu. Amin. Tuh Dit, kamu udah didoakan Dit. Merinding aku bang. Mana kau itu Dit? A'udzubillahi Oke, terima kasih Olivia. minasyaitonir rajim. Hanya itu Olivia. Saja bang, saya minta Oke, doanya, Bang. oke. Terima kasih. Oke, semua. terima kasih Olivia. Maksud Dit. Roh Kudus itu apa bang? Dit, itu Dit orang kemarin mualaf Dit, Olivia itu. Tapi murtad lagi gara-gara dengerin si Juma. Bayangin tuh. Ada orang mualaf keluar lagi dari Islam gara-gara dengerin Juma. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ini deh. Bang Edis. Kalau saya itu orang mau murtad satu dunia, saya itu selalu aja. Kenapa? Bilang aja kamu di hatimu gundah gulina guleksa gulana. Gini aja, Islam itu tidak butuh umat, Edis, tapi umat itu yang membutuhkan Islam karena Iya, tapi hanya orang-orang- tapi Jangan- kalau jangan semakin potong dulu, jangan semakin potong kamu menjawab babak belur gini, semakin orang meninggalkan Islam loh. Saya tanya gini. kamu sekarang, sebentar. Ah. Kamu sudah gagal membuktikan bahwa Islam itu agama Abrahamik, betul? Betul nggak? Saya bisa membuktikan. Cuma Oke, nggak bisa aja yang sekarang iya, saya tanya, Ibrahim di dalam Quran itu orang mana? Jangan-jangan orang Sumedang loh. Ya, qulil haqqu mir rabbikum. Ya udah, orang mana dia? Orang mana? Coba orang mana? Sorry. Salah ayatul. Orang mana? Al-Quran itu bukan kitab biografi, tetapi kitab kesempurnaan iman. Beda dengan kitab kamu. Katanya menyempurnakan. Menyempurnakan. Kemudian Sekarang saya tanya. apanya yang disempurnakan? Orang ditanya Ibrahim orang mana aja langsung bingung kayak gitu macam orang cacingan. Apakah kamu Yesus? Jawab ya, Dis. Jawab. Ya. Oke, apakah Abraham menyembah Yesus? Iya tentu saja, tapi wujudnya bukan Yesus yang sudah dilahirkan. Gimana kamu itu? Yesus itu kan sudah ada sebelum dia datang ke dunia. Gimana kamu itu? Terus Yesus yang mana yang disembah Abraham? Ayo. Oke, kamu saya tanya nih. Kamu saya tanya dulu ya. Ya. Saya tanya sama kamu. Kau tanya lah. Oke, betul nggak Jibril itu bisa berubah menjadi manusia? Betul. Oke. Pertanyaan saya sama kamu. Ketika Jibril berubah menjadi manusia bertemu dengan Maryam di dalam surat Maryam itu, Jibril yang manusia itu, yang berubah jadi manusia itu, sebelum dia jadi manusia sudah ada belum? Ya sudah ada lah. Iya, artinya dia sudah ada sebelum dia menjadi manusia, betul? Oh, berarti Yesus disamakan dengan malaikat bukan dengan Tuhan gitu ya? Alah. Yesus itu ketika dia belum menjadi manusia, dia itu merupakan sang firman atau dafar Elohim. Dialah yang datang kepada Musa, dialah yang berbicara kepada Abraham, dialah yang datang kepada para nabi. Seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak berbicara, dia datang turun ke bumi seperti itu, tidak, tapi dengan perantaraan teofaninya. Teofani itu adalah penampakan diri Tuhan gitu loh. Dia dapat disamakan dan dapat dibedakan dengan Tuhan yang mengutusnya gitu. Secara tidak langsung kamu telah menyamakan Tuhan dengan malaikat. Rendah kali cara berpikir medis. Oke, sekarang kamu saya tanya, orang yang mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah enggak? Mulai muter-muter. Kau berikan satu analogi. Ku berikan satu analogi yang cocok. Sekarang begini, Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepada saya, maka sama saja dia taat kepada Allah, betul? Sampai sobek sekalipun mulut Quraisy menuhankan Nabi Muhammad. Dah, turun. Oke, Aan. Kusdianto, Muslim bang. Naikkan aja. Enggak, dia orangnya nggak mau fokus bang, lari kemana-mana. Saya membahas tentang apakah Islam itu agama Abrahamik. Saya sudah buktikan bahwa Islam bukan agama Abrahamik. Karena apa? Karena di dalam Islam nggak ada Abraham. Makanya jangan mengaku-ngaku Muslim teman-teman. Nggak dapat jatah pahala. Kayaknya dari suaranya aku kenal ini, betul ini.
Bukan bang, saya Aan bang. The Truth itu Oten Nyamar bang. Dia Oh, gitu. Ferdinand. Kata Bang Juma dia Ferdinand bang. Saya Oke, Aan oke. Kusdianto. Oke, kita sapa dulu, kita sapa-sapa dulu. Bang Rudi, ini kita mau diskusi di lintas iman, Bang Rudi Siregar. Mungkin ini kita pesertanya ini adalah orang-orang para apologet. Gimana Bang Rudi? Nyimak dari bawah saja. Halo? Tidak dengar dia teman-teman. Aduh, turun sendiri dia. Oke ya, silakan ya yang muslim, yang para pendebat ya. Si Juma bila perlu naik ke sini, tapi si Juma nggak berakal berani. Oke, saya sapa dulu satu persatu. Aan Kusdianto. Arifin Muslim, Bang? Arifin Muslim? Arifin? Oke, kita turunkan. Saiful ini Muslim. Abu Faris Muslim, Bang? Iya mas, Muslim mas. Iya, mas. Oke, ya bagaimana nih? Kenapa kalian Ya ini gini mas, saya tuh Kenapa kalian bukan- tidak termasuk agama Abrahamik tetapi kok nempel-nempel di Kristen dan Yahudi? Silakan. Cuman saya mau nanya saja mas, ada pertanyaan yang perlu ya selalu dengkel lah di hatiku coba. Bisa nggak Mas Edis menjawab? Apa itu? Gini mas, setahu saya mas ya bukan saya pernah membaca, cuma setahu saya yang saya mendengar gitu mas ya. Dalam Bible Anda itu Yesus tidak pernah menyuruh untuk menyembah Yesus, tidak ada itu dari ujung ke ujung nggak ada. Tapi kalian kenapa kok menyembah Yesus? Bener nggak itu sih? Menyembah itu apa maksud kamu? Ya menuhankan mas. Menuhankan. Ya. Oke, coba tunjuk perkataan Muhammad, tolong nabikan saya gitu coba. Loh, ini saya mau nanya, tidak. Iya, makanya gini loh, saya itu menjawab kamu dengan pola pikir kamu. Coba tunjukkan di dalam hadis, di dalam Quran Muhammad ngomong gini, jadikanlah saya nabi atau nabikanlah saya. Coba tunjukin. Tunjukkan. Tidak begitu memang dia nabi mas. Duh. Illa rahmatan lil alamin, dan saya tidak diutus kecuali hanya rahmat. Enggak, bunyinya nabikanlah saya gitu. Nabikanlah saya gitu, coba mana? Nabikanlah saya gitu. Nah itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Nah kan bengak kan? Kamu kan minta supaya Yesus ngomong Tuhankanlah saya gitu kan? Kamu kan minta sama saya di mana Yesus berkata Tuhankanlah saya kan gitu? Atau jadikanlah saya Tuhan kan gitu? Oke, saya tanya oke. Sekarang tunjuk sama saya di dalam Quran maupun di dalam hadis yang berkata jadikanlah saya nabi gitu. Mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau nggak usah Arab, bahasa Indonesia aja. Pantesan makin goblok yang anu kamu. Baca Indonesianya, kita orang Indonesia. Iya tadi katanya mau Quran nih Quran. Apa? Coba bahasa Indonesianya. Rahmatan lil alamin. Sekali lagi kau Arab ku tendang kau keluar kau. Udah kau di luar sana di luar. Dibilang bahasa Indonesianya kok. Kita ini orang Indonesia. Bacalah bahasa Indonesianya biar kita ngerti. Wa ma arsalna. Kita orang Indonesia. Bacakan dalam bahasa kita. Apa fungsinya kamu awal sana orang kita juga nggak ngerti kamu gitu-gituin terus. Saya diutus mas sebagai rasul itu mas, gimana sih? Kamu kan bilang sama saya Yesus itu nggak pernah minta disembah. Kamu bilang begitu kan? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kamu bilang gitu kan? Nah, saya bacakan saja sama kamu nih. Saya bacakan nih. Yang kamu maksud menyembah itu apa? Karena banyak orang di sini nggak bisa membedakan menyembah dalam pengertian membungkukkan badan dengan menyembah dalam pengertian berbakti. Sebentar. Kamu mau nanya sama saya jarang-jarang mau ditanya loh. Saya itu nggak mau saya ngobrol sama orang yang nggak pernah pegang Bible. Saya nggak mau. Tapi ini saya mau rendah hati nih. Saya mau rendah hati. Mau ngobrol sama orang yang awam sama Bible, bahkan pegang aja sentuh nggak pernah. Saya bacakan.
Saya bacakan kamu ya. Nih. Saya bacakan nih. Saya bukakan satu ayat. Misalnya di dalam sebentar. Nih, lihat ya. Maka, saya kasih contoh ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk sesuatu kepadanya. Saya bacakan lagi yang lain. Misalnya, Yohanes 9 ayat 38. Tapi sebelum 38 kita mulai dulu 30 ininya. Kita mulai dari 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi kalau kau baca dalam Bible itu, Yesus itu menerima penyembahan di dalam Bible itu. Nggak pernah ketika Yesus disembah ngomong, jangan sembah saya, jangan. Nggak boleh, saya bukan Tuhan. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. Makanya jangan kau minta bilang Yesus ngomong, tolong sembah gue. Yang ngomong gitu cuma setan. Setan itu yang minta-minta disembah, ngemis-ngemis. Tolong sembah gue. Sembah dong saya. Itu setan. Yesus itu di dalam Bible menerima penyembahan. Banyak orang berbondong-bondong misalnya. 10 orang kusta yang disembuhkan. 9 datang kembali. Ya kan? Kemudian banyak. Apalagi ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, mereka menyembahnya. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus nggak menolak penyembahan di dalam Bible itu. Cuman memang kalimat yang kamu minta, Yesus berkata, "Sembahlah saya," nggak ada. Karena yang ngomong sembahlah saya itu cuman setan. Iblis yang minta-minta disembah itu. Seperti itu. Bang Edis, padahal Bang Abu Faris tuh nyembah Muhammad ya, Bang Edis. Betul. Ya Habibi Mustafa. Mana ada nyembah, Mas? Salah sampai, Mas. Abu, kamu berseru-seru kepada Muhammad nggak? Gimana, Mas? Kamu berseru-seru kepada Muhammad nggak? Mainkan musiknya, Bang Edis. Kamu berseru-seru nggak kepada Muhammad? Enggak, biasa aja, Mas. Enggak berseru. Itu kan Nabi, Mas. Nah ini kan kamu tidak tahu masalahnya. Masalahnya itu kamu nggak tahu gitu loh. Enggak tahu gimana maksudnya. Dia Nabi kok. Dia Rasul. Oke, sekarang begini. Nih ya, saya putarkan dulu lagunya ya. Kan kamu nggak tahu masalahnya nih. Nih, ketika kamu bernyanyi-nyanyi seperti ini, memanggil-manggil nama Muhammad, berseru-seru kepada Muhammad. Nih, kamu berseru-seru kepada siapa ini? Sebentar. Ya tapi bukan saya itu, Mas. Almarhum. Bukan kamu. Almarhum. Jadi bukan Muslim bukan ini. Bukan Muslim. Ya nggak tahu. Yang penting Muslim itu bukan menyembah Muhammad, bukan. Oh gitu. Coba ya, saya putarkan dulu lagunya ya. Nih, saya putarkan ya. Menyembah Muhammad. Nih. Saya menyembah Muhammad.
Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Sekarang saya tanya sama kamu, itu umatmu nggak itu? Ya rindu karena tahu bahwa dia itu karena dia itu adalah utusan Allah dan Rasulullah. Rindu Iya, aja. iya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru kepada siapa di situ? Iya, cuma berseru ya Muhammad ya Rasulullah, kan sama aja. Iya, Bukan menyembah. artinya kamu berseru kepada Muhammad, betul? Berseru tapi bukan menyembah, Ya kan? Mas, bukan menuhankan. Iya, kamu berseru-seru nggak kepada Muhammad? Iya, saya juga ya Rasulullah. Berseru-seru. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sebentar, jangan boros-boros ngomongnya, Bang Abu. Ngomong jangan boros-boros. Waktu orang Kristen di gereja, mereka mengangkat tangan ke langit, berkata, "Ya Yesus, ya Yesus." Kau bilang, lihat tuh, orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Sekarang kamu, ya, berkata, "Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku." Kau nggak menyembah Muhammad. Ini ku bilang standar ganda. Kenapa kok standar ganda sih? Kalau Yesus, kenapa kami berseru kepada Yesus, ya Yesus, bukan ya Paulus, ya Paulus? Karena Yesus di surga, dia hidup. Dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Sekarang saya tanya sama kamu, Abu Faris. Muhammad ada di mana? Ya, Nabi Muhammad meninggal, Mas. Ada di kuburan, betul? Di kuburan. Wafat. Oke, Iya. oke. Berarti kau berseru-seru kepada orang di kuburan nggak? Kan disuruh, Mas. Saya kan disuruh. Iya, artinya yang menuhankan mayat siapa sekarang? Siapa sekarang yang menuhankan mayat? Yang Islam. Dalam Islam itu nggak sama dengan Kristen. Kristen nggak disuruh jadi. Kalau gereja disuruh nggak itu. Aduh, ini orang ini sulit kalau. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kapan Allah pernah menyuruh? Kapan? Sebentar, Abu. Kapan Allah pernah menyuruh? Sabar, Abu. Kapan Allah pernah menyuruh kamu untuk pakai kacamata? Kapan? Yo, kok kacamata? Kau pakai kacamata? Kau pakai kacamata nggak disuruh Allah kau? Ngapain kau disuruh? Kau katanya pola pikirmu aku pakai kepada kamu loh. Aku pakai pola pikirmu itu ke kamu. Siapa yang suruh kau pakai kacamata? Apa Allah suruh kau pakai kacamata? Apakah Allah menyuruhmu untuk pakai kacamata? Ya Allah. Orang-orang Sunat aja nggak disuruh kok. Kalau pola pikirmu seperti itu, ya, supir bis itu nggak jalan-jalan dia nanti, karena bosnya nggak nyuruh dia jalan. Maksudmu bosnya harus datang dulu, datang dia ke situ, jalan gitu. Bukan gitu pola pikirnya, Dol. Bukan gitu, cara berpikirnya bukan begitu. Urusan agama itu, Mas, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, iya kan? Oke, apakah pernah Allah menyuruh kamu sunat? Dengerin atuh. Apakah Yesus nyuruh? Apa? Apa? Apakah pernah Yesus datang ke gereja hari Minggu? Pernah. Apakah Yesus pernah datang ke gereja hari Minggu? Ya. Sama dengan nyanyi-nyanyi kayak maksudmu ke gereja siapa? itu kan ibadah itu. Itu kan Kristen. Ini kayak gini yang susah. Oke, baiklah. Saya kasih pertanyaan yang sama. Saya kasih kamu pertanyaan yang sama. Jawab dulu, saya tanya nanti. Gimana? Jawab dulu punya saya, nanti tanya gitu loh, Mas. Ya, di dalam benakmu gereja itu apa? Gereja tempat ibadah. Gereja tempat ibadah. Di mana itu pengertiannya gereja tempat ibadah itu? Nah, makanya saya sama sampean, itu gereja itu apa itu di situ? Tempat berkumpul. Berkumpul doang, nyanyi-nyanyi gitu? Bukan cuma nyanyi-nyanyi, banyak macam di situ. Untuk apa coba?
di situ? Ya, Apa di Yesus- situ ada apakah di situ Yesus bernyanyi, ada di situ bernyanyi, ada di situ mendengarkan firman Tuhan, ada di situ berbagi cerita, ada di situ saling memberkati, saling mendoakan, banyak di situ. Oh, berarti ibadah itu ya Mas ya? Ibadah kan? Ibadah itu apa? Loh, gimana? Kan ngerti ibadah nggak kamu sih? Enggak, justru yang nggak ngerti ibadah itu kamu. Kau pikir itu ibadah datang ke rumah tertentu, gerakin tangan ke atas dan ke bawah. Kalau pengertian ibadahmu seperti itu yang nggak ada. Gimana sih? Pengertian ibadah aja kau nggak ngerti. Gereja itu apa? Apa? Ke gereja untuk apa itu? Ke gereja? Nggak ada yang nyuruh. Untuk berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya. Supaya apa? Karena di dalam Bible itu dikatakan bahwa iman itu seperti bara api. Kalau dia keluar dari perkumpulannya, dia bisa saja redup. Dia bisa saja lama-lama mati. Makanya berkumpul dengan teman-teman lainnya. Supaya apa? Supaya rohnya itu tetap menyala. Karena siapa tahu imannya itu lemah. Hari Minggu dia imannya kuat. Nah, nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia ada masalah. Kok Tuhan tidak menjawab doa saya, bla bla bla. Kalau terus dia menjauh dari perkumpulan itu, lama-lama dia hilang. Makanya gabung sama teman yang lain. Supaya apa? Supaya temannya itu bisa saling menghangatkan dia. Maksudnya menghangatkan rohnya. Rohnya itu kembali berkobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Konsepmu itu jangan kau pakaikan ke kami, nggak laku. Bukan konsep begini aja coba. Orang yang dekat sama Yesus saja nggak pernah menyembah ibunya terutama. Kok kalian menyembah Yesus? Ini lari kemana-mana ini. Kau lari ke gereja, lari ke ibunya, lari ke ini. Satu-satu kau bahas dulu. Tadi kan sudah kutunjuk sama kamu bahwasanya orang-orang datang menyembah Yesus di hadapan Yesus. Dan ketika Yesus disembah, Yesus tidak pernah ngomong, jangan sembah gue. Karena gue bukan Tuhan. Nggak pernah. Terima kasih Mas. Tuhan apa Gimana? kalian itu? Masa Gimana? Tuhan nggak nyuruh? Nih saya menciptakan langit dan bumi, sembahlah saya. Masa Tuhan nggak pernah bilang begitu dalam kitab Anda? Yang itu? konsep Mana seperti sih? itu setan. Setan itu memang menipu manusia dengan cara seperti itu. Bukan konsepnya Mas. Bukan konsepnya. Yang bilang minta begitu disembah-sembah di dalam agama kami itu iblis. Tolong sembah saya. Sembah gue dong, sembah gue, tolong sembah gue. Itu setan. Gimana sih kamu? Itu benar masalahnya. Ibunya juga gak nyembah, kok kalian nyembah itu loh. Menyembah itu dalam pengertian maksud kamu seperti apa? Bersujud atau berbakti? Dia. Apa? Belum pernah mendengarkan dia. Oke, saya Ibunya tanya belum sama pernah kamu sekarang. mendengarkan itu. Apa bedanya sujud dengan ibadah? Ibunya belum pernah menuhankan Yesus, kok kalian menuhankan Yesus? Sebentar, gitu sebentar. loh, Mas. Ini kalau kau tak tahu pertanyaan ini, bagusan kau berguru lagi sama Zuma atau Zuma suruh ke sini. Apa bedanya udah, sujud dengan ibadah? Enggak apa-apa, turunkan saya. Di kalau bawah nggak kau, mau. di bawah. Tidur kau di bawah. Ditanya apa bedanya sujud dengan ibadah, bingung. Aduh. Kita harus definisikan dulu, Aan, apa itu menyembah, ya kan? Banyak orang tak tahu menyembah itu apa, ibadah itu apa, gitu loh. Karena campur-campur bahasa Arab udah dicampur-campur bahasa Indonesia, gitu loh. Ibadah itu kan bahasa Arab itu. Menyembah itu bahasa Indonesia. Sebenarnya kata ibadah ini nggak boleh diterjemahkan menyembah. Yang boleh diterjemahkan menyembah itu sujud. Sujud itu terjemahannya menyembah. Sedangkan ibadah itu terjemahannya berbakti. Inilah kalau belajar agama cuman tanggung-tanggung, biasa ngadu ayam, belajar agama kayak gini. Apalagi dengerin Juma mungkin Bang Edi, dengerin Juma mungkin. Coba on cam. Siapa ini yang ngomong ini? Jara. Ini coba kali-kali on cam coba. Udah sering saya on cam. Kenapa? Aku on cam, kamu on cam nih.
Emang kamu bisa on cam? Iya bisa lah. Ya coba bisa. Kalau kamu bisa on cam, saya kasih kamu pause. Nah dengerin, oke? Kamu dulu ada on cam. Enggak. Kalau kau bisa on cam, saya akan kasih kamu pause. Bahkan saya tutup channel saya ini. Coba nyalakan kameramu. Kamu aja paus ngemis dari orang. Hah? Wah, boro-boro ngasih sama saya. Sekarang saya mau nata Enggak, coba kau nyalakan kameramu dulu. Dari mana nyet? Dulu Kesetan. Udah kesetan lagi. Kenapa kamu kesetanan? Habis dari gua mana kamu? Lo itu obor-obor neraka itu lo, tahu nggak? Ya bagusan saya masuk neraka daripada saya ngikutin orang yang nggak beres. Lebih bagus saya masuk neraka daripada saya ikut sama nabi-nabian. Zahra, maksudmu saya suruh ngikutin nabi-nabian gitu? Siapa yang nyuruh? Maksudnya? Yang ngomong sama kamu bahwa saya akan masuk neraka itu siapa? Kan kata lo lebih baik masuk neraka daripada Iya, karena yang ngomong sama kamu kalau saya masuk neraka itu siapa? Pasti yang ngomong sama kamu nabi-nabian. Kalau yang ngomong nabi-nabian juga ngapain saya dengerin? Yang kamu aja dengerinnya dari nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Gimana kau itu? Nabinya nabi-nabian, Tuhannya Tuhan. Gimana kau itu? Kau itu. Berani. Bang Edis. Ngomong cuma lo. Ngaku-ngaku. Si Juma tidak berani ke sini, Zahra. Sudah berapa kali saya bilang. Si Juma itu sudah berapa kali saya datangin ke channel, ke kandangnya saya datangi. Ketika saya datangi ke kandangnya, apa yang terjadi? Dia dan para pengikutnya lari terbirit-birit. Saya ditendangnya. Aja lu kejang-kejang mau gimana? Mau diskusi sama dia, sedangkan didatangi aja dia kesurupan. Kebanyakan makan congor babi jadi dongo lo. Daripada minum kencing onta. Lebih bagus makan congor babi daripada minum kencingnya onta. Ini bukan diskusi lagi. Sebentar Gali, saya tanya dulu kamu Gali. Masing-masing pendapat tanpa. Gini Gali, sebentar Gali. Menurut kamu lebih bagusan mana? Makan congor babi atau minum kencing onta? Apa? Lebih bagus makan. Baik. Bagusan saya makan daging babi enak daripada minum kencing onta. Coba ya. Orang-orang sebentar. Orang-orang dengar. Orang-orang pintar, pemain sepak bola, orang-orang jenius, mereka kalau di restoran apa? Makan daging babi mereka. Betul. Tidak ada satupun dari mereka yang minum kencingnya onta. Gak ada. Yesus pernah makan daging babi nggak dong? Yang minum kencing onta. Sekarang saya tanya sama kamu. Tunjuk satu orang cerdas yang hidup di tahun 2024 yang minum kencing onta. Alkitab itu bahasa Arab lo, Alkitab lo. Aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Mana? Coba. Nyalakan kameramu yuk. Siapa namanya? Zahra. Coba nyalakan kameramu yuk. Ku kasih kau pause lo. Ku kasih kau pause nih. Lo gengsi. Nah, enggak, kamu kasih pause. Ini bukan debat. Nanti malah saya dapat pause nanti. Kau nanti nangis. Indonesia lihat. Udah kesetanan dia. Yesus. Jara gini loh, Jara bentar. Sebentar Jara, gini Jara. Bentar Bang Gali. Ada Tuhan di salib. Gini loh Jara, itu kan Juma kan lagi live. Kalau memang Anda mengandalkan Juma, Anda bawa ke formalnya. Kasih sini. Gitu loh Jara. Diam dulu lah Sahra. Juma nggak bakal berani ke sini, teman-teman. Sudah terkolor kolornya udah sampai ditarik-tarik. Cuma itu lari dia sampai narik kolornya. Makasih Bang Alexander. Lihat tuh. Zahra, kau lihat banyak yang kasih saya gift tuh, nangis kau kan? Lihat giftmu cuma satu. Lihat tuh.
Kau sudah jerit-jerit, sudah ngamuk-ngamuk kau di sini, sudah kejang-kejang. Kau cuma dapat 1 mawar. 1 mawar itu kalau ditukar cuma 300 perak. Kau bayar sama tukang parkir, dilemparin nanti ke muka kamu. Nah, ayo. Muslim aja muslim tetap sama gua mah, kecuali lu. Takut kan kamu kan? Nangis kamu tuh. Cuma dapat 3 kau kan? Dapat 3 kau kan? Ngapain lu pengen Ya Zahra. Gua mah enggak udah. Nangis dia tuh. Cuma 5 gignya itu. Si Zahra. Nih, dengerin, nih. Kenapa kau seperti itu Zahra? Belum kau udah kejang-kejang. Janganlah kau kejang-kejang. Nanti habis suaramu. Tuh lihat tuh. Makasih Bang Bina Rajo Ali, makasih Bang. Udah banyak teman-teman saya kasih gitu. Udah bisa kamu saya kasih pause nanti, yuk. Ayo. Saya kasih kamu pause tapi kau nyalakan kamera, yuk. Ayo. Iya, denger ya. 1000, terima kasih Bang, terima kasih Makmur, terima kasih. Coba ya. 1900 orang menjadi saksi. Jikalau saya mengingkari janji saya ini, maka saya akan tutup channel saya ini. Yuk, saya kasih kamu pause kalau kau nyalakan kamera. Yuk, nyalakan kameramu. Gua nggak mau dikasih sama Kristen kecuali Muslim. Ya, kau tidur kau di bawah, tidur kau. Pengikutmu aja 5 ekor kok kau bilang mau nyalakan kamera. Dari mana jalan ceritanya kau bisa nyalakan kameramu? Lu kok sampai ke langit 7. Ya, silakan teman-teman yang lain. Bang. Maksudnya kalau bentar ya, maksudnya Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa?
kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.